Teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Dan kali ini saya mau buka sebuah bungkusannya apaan, beginian. Apaan sih isinya? Kalau dilihat pasti ini blender. Kita singkirin dulu kreseknya. Blender ini adalah blender merek apa nih ya? Maspion ya, ada tulisannya M. Yang tipenya adalah CH511PLY. Oh, Miyako. Ini dia. Tulisannya ada di jempol saya sebelah kiri, Miyako. Tipenya itu tadi, CH511PLY, yang katanya rusak. Rusaknya apa? Kita akan cari tahu, dan gimana cara ngebenerinnya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Blender ini sebelum saya colokin ke arus listrik 220 volt, kok kulit saya hitam ya? Oh iya, beberapa hari lalu saya berjemur. Saya ambil avometer analog dulu sebelum saya colokin ke arus listrik 220 volt untuk ngetes blendernya hidup apa enggak. Caranya ambil avometer analog, skalanya dikasih ke skala X1 atau kali 1, kemudian kita kalibrasi dulu. Kita kalibrasi dulu. Kalau kita tempelin probe merah dan probe hitam, itu jarumnya akan ke angka 0 dan lampu continuity-nya hidup. Sekarang dalam keadaan blender off, tanpa ada saklar yang tertekan atau tanpa ada saklar yang ditekan satupun, kita ambil stekernya seperti ini. Kita tes dulu. Avometernya nyala ya, lampu continuity. Kita tes di kaki stekernya. Jarum avometer saya bergerak nggak? Oh, nggak bergerak, berarti nggak korslet. Sekarang coba saya tekan nomor 1. Jarum avometer saya bergerak nggak? Nggak bergerak. Kenapa nggak bergerak? Karena ada saklar di sini yang harus ditekan. Kalau ini nggak ditekan, kita nggak akan bisa tahu arus listrik bisa masuk ke dalam apa enggak. Cara menekannya, kita pasang mangkoknya seperti ini. Kita pasang mangkoknya seperti ini. Kita putar ke sebelah kiri ya. Oke, sekarang kita matikan blendernya, terus kita tes lagi pakai avometer stekernya. Lampu continuity saya bakal hidup apa enggak? Enggak. Sekarang saya tes nomor 1. Kalau nggak hidup tadi, di waktu saklar ditekan nggak hidup lampu continuity avometer saya, berarti dia nggak korslet. Sekarang saya tekan nomor 1. Sekarang kita lihat lampu continuity nggak hidup juga. Terus nomor 2 nggak hidup juga, teman-teman. Nggak hidup juga. Sekarang tombol M-nya saya tekan, nggak hidup juga. Artinya arus listrik nggak bisa masuk ke sini. Jadi coba kita tes langsung ya pakai arus listrik 220 volt. Kira-kira mau hidup nggak dia? Kalau misalnya mau hidup, berarti ada masalah nih. Dan kita akan benerinnya lebih panjang lagi durasinya. Siapin rangkaian soft start. Saya nggak tes di lampu off ya. Maksudnya saya nggak tes di MCB off, saya langsung on kan aja. Karena saya udah tahu ini arus listrik nggak bisa masuk ke sini, artinya soft start saya nggak bakal korslet. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi langsung aja saya colokin. Bismillah.
Saya hidupkan pun nggak nyala sama sekali loh teman-teman. Blendernya mati total. Sekarang saya lepas mangkoknya, saya tekan saklarnya, saya tekan saklar nomor 1, nomor 2, M, nggak hidup juga. Cabut dari soft start. Kita mau bongkar blendernya. Apa yang rusak kira-kira? Bagian mana yang rusak? Kita akan dapat informasinya beberapa saat lagi. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe. Atau silakan tekan tombol subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Di sini ada sebuah lubang obeng. Ambil obeng yang panjang, terus kita masukin obengnya, terus kita buka skrupnya. Ini ada Le yang datang nemenin saya lagi betulin blender. Ada satu lagi di sini. Kita buka juga. Skrupnya lumayan panjang. Jadi lumayan banyak juga muternya. Baiklah, udah 2 buah skrup diputer dan dilepas. Sekarang kita tinggal tarik aja. Bismillah, seperti ini. Kita kalau lagi bongkar-bongkar barang, kita ingat-ingat ya posisinya seperti ini. Jadi ada 2 kaki yang kecil sebelah kanan saya ini. Di jari telunjuk dan jari jempol ini ada sejajar dengan posisinya sejajar dengan saklar. Kenapa kok nggak hidup? Ini ada bekas lem bakar. Kok di lem bakar ya? Kenapa gerangan? Ada apa gerangan? Ini thermal fuse, teman-teman. Kalau perlu kita buka aja nih saklarnya nih. Kita buka aja deh. Tapi kita bongkar ini dulu. Kita dorong, nggak mau deh. Nggak usah deh. Jadi gini aja deh. Saya akan cari tahu dulu kerusakannya di mana. Setelah ketemu saya bakal balik lagi ke kalian. Sekarang saya mau coba bongkar ini. Caranya seperti ini. Kita pegang bagian bawah, terus kita putar ke sebelah kiri. Buka deh. Terus kita tinggal tarik ke atas. Karena bagian dari blender ini memang bisa diginikan, nggak semua blender bisa dibongkar semua seperti ini. Tapi kalau untuk blender Mas Pion ini bisa. Kita bisa melihat 2 buah saklar dari dekat secara langsung sekarang. Ada sebuah saklar yang ini. (5 ampere 250 volt). Prinsip kerjanya sederhana aja sih. Ini kalau misalnya gelasnya dipasang, dia nanti bakal nyambung. Terus saya lihat di sini ternyata ada bekas lem bakar. Kenapa kok dilem bakar? Apa sebetulnya sebelumnya pernah diperbaiki? Mungkin juga. Atau mungkin memang ini saklarnya nggak standar. Kayaknya nggak standar deh. Ini kalau standar nggak kayak gini nih. Coba ya, saya tes dulu pakai ammeter. Saklar yang ini saya on kan. Saklar speed saya on kan.
terus saklar dari penguncinya saya akan tekan. Tuh, nyambung, bisa hidup teman-teman. Ternyata masalahnya tuh ada sama saklar yang ini nih. Jadi ya, perhatikan ini tonjolan ini kan aturan kalau kena tekan sedikit aja, sedikit segini, dia aturan udah nyambung. Tapi ini enggak. Ini kalau kita tarik sampai udah sejajar, ini kalau kita tekan, oh dia lost kontak, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Repotnya di sini nih, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Bisa aja sih ini saya lepas terus saya agak ke atasin sedikit saklarnya. Dikeatasin agak 1 mili seperti ini. Soalnya kalau jaraknya pendek kayak gini nih, kekecilan teman-teman. Coba sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan, kita nyalain pakai arus listrik 220 volt. Kita pasang dulu. Kita pasang dulu casingnya supaya aman. Ini ada beberapa tempat kabel, kalau perlu dimasukin aja di sini. Terus kalau saya sih kayak gini, saya bakal giniin deh, gini. Nah, terus ini taruh luar aja. Nggak rapat ya. Gini deh, setelah saya pasang saya bakal bagi lagi ke kalian. Udah saya pasang dan sekarang saya mau tes saklarnya. Udah saya colokin juga ke arus listrik 220 volt dan saklarnya udah saya hidupin teman-teman. Saklar nomor 2. Bismillah. Tuh kan, hidup kan? Ternyata permasalahan utama terletak pada saklar pengaman. Jadi rumusnya seperti ini konsepnya. Ini harus dideketin, dimajuin lagi dikit sekitar 2 mili. Saklar yang hitam ini dinaikin lagi ke atas sekitar 2 mili. Karena ini dilem, lemnya saya bakal buka dan saya bakal naikin sedikit sekitar 2 mili supaya dia gampang untuk dihidupkan, supaya dia connect. Karena permasalahan utama pada blender ini adalah lost kontak saklar pengaman. Karena ini dilem bakar, jadi saya ngebukanya seperti ini teman-teman. Saya congkel pakai obeng. Lemnya tuh saya lepasin dari saklarnya. Lemnya gampang dilepasin kok. Tapi kalau dia lengket, dia nggak susah, dia nggak gampang kebuka dengan sendirinya. Tapi kalau kita lepasin pakai tangan bisa. Tinggal kita congkel-congkel seperti ini. Pantesan nggak mau diklik atau nggak mau on saklar pengamannya karena udah compes, udah berkurang sebagian sisinya. Ini udah terkikis karena pemakaian teman-teman. Udah terkikis ini. Kalaupun ini pernya kita panjangin percuma juga. Kalaupun
batang saklar warna putihnya ini kita kasih benda apa gitu supaya dia lebih panjang, percuma juga. Kalau kita ganti nggak ada gitu, kecuali ada saklar blender untuk kanibal. Nah itu aja sih jalan satu-satunya. Dan ternyata saklarnya juga saklar masih orisinil nih. Ini dikasih lem bakar karena dia itu kalau nggak dikasih lem bakar khawatir lepas gitu. Dan ini adalah saklar yang orisinil karena dudukannya tuh sama persis dengan tonjolan dua buah ini gitu. Kalau ini agak dinaikin ke atas, dibengkokin, nanti dia ketekan pun nggak mau on. Jadi jalan satu-satunya mengganti saklar ini yang warna putih yang saya pegang sebelah kiri ini, atau korsletin aja langsung ini. Jadi saklar ini nggak dipakai, jadi kabel warna coklat dan warna hitam kita sambung. Jadi kita nggak pakai saklar pengaman lagi. Tergantung request, tergantung permintaan, pengennya yang mana dan baiknya seperti apa. Dua-duanya juga baik. Pakai saklar pengaman juga baik, nggak pakai saklar pengaman juga baik. Karena nggak semua blender pakai saklar pengaman, tapi rata-rata pakai saklar pengaman. Supaya kalau misalnya nggak sengaja kita tekan saklarnya, mesinnya nggak berputar gitu. Tapi kan mata pisaunya ini adanya di dalam mangkok, di dalam gelasnya. Jadi aman-aman aja sih sebetulnya, kecuali kalau ada mata pisau yang terpasang di sini gitu, terus nggak sengaja kita tekan, ya kita bakal berdarah-darah kalau kayak gitu. Makanya dikasih saklar pengaman seperti ini. Tapi karena saklar pengamannya rusak, harus diganti dengan yang baru. Karena nggak ada yang baru spare partnya, jadi harus dikanibal. Saya mau coba cek dulu, ada nggak stok di gudang saya. Karena saya nggak ada kanibalan, akhirnya saya korsletin aja deh. Saklarnya saya langsung on kan. Jadi kabel warna hitam dan coklat ini harus kita kupas. Untuk kita bisa menjangkau tembaganya, teman-teman. Satu lagi yang warna coklat kita kupas. Tembaga kedua kabel ini akan saya sambung dan saya solder nanti. Sekarang kita tes. Saklar nomor 2 masih hidup. Kita tes ya. Udah saya jumper. Oke. Blendernya hidup. Nomor 2 hidup. Nomor 1 gimana, hidup nggak? Oke. Terus yang M ini kan harus ditekan ya. Kalau nggak ditekan, dia kalau dilepas langsung off. Oke, hidup, beres, tinggal pasang dan final check. Akhirnya sekarang blendernya udah hidup, teman-teman. Gimana kalau dipasang matanya? Kita tes ya. Dipasang mata pisaunya seperti ini. Oke, hidup. Mata pisaunya pun muter juga. Nomor 1. Nomor 1 saklarnya nggak mau nekan terus karena saklarnya rusak. Jadi nomor 1 ini
Jadi sebetulnya saklarnya ini harus diganti semua nih. 2 buah saklar pengaman sama saklar tombol speed ini. Cuma nomor 2 aja yang bisa ditekan dan nggak kembali dengan sendirinya. Baiklah, secara keseluruhan perbaikan kali ini berhasil. Dan begitulah teman-teman cara memperbaiki blender yang mereknya Miyako, tipenya BL511 PLY, yang kalau dipasang mangkok nggak mau hidup sama sekali, nggak dipasang mangkok juga nggak hidup. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.